بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ مولانا شيخ جبريل فؤاد الحداد وشيخي ومعلمي شيخ مطيع قباني والحاضرين والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, tempat dan saat kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan salah satu bukti keimanan, adanya kita percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan rukun yang kedua daripada arkanus syahadah. Kita mempunyai dua rukun dalam memberikan saksi adanya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah ini bila mana kita hanya menyebutkan Allah saja, berarti keislaman kita dan keimanan kita tidak sempurna. Mestilah diiringi dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mengikut perspektif al-Imam Syafi'i. Kita di Brunei Darussalam di dalam perlembagaan kita mengikut aqidah ahli sunnah wal jamaah wa madhhab Syafi'i. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi maulid ini merupakan inspirasi dan adanya menunjukkan kecintaan kita secara praktikal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebahagian telah membuktikan bahwa mengadakan maulid pada setiap tahun akan memberikan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kita meluaskan daripada apa yang terdapat di dalam hati kita, bahwa kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berarti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global. Al-Imam Sayyidina Anas bin Malik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Ya Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar," dan menyebutkan sebahagian sahabat lagi. Tetapi saya tidak mampu untuk beramal seperti mereka. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Anta ma'aman ahbab." Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita datang di sini mengadakan maulid untuk memperingati hari keputraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara realitinya kita mengatakan, "Ya Allah, kumpulkanlah saya di surga, di Firdausil A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Karena matlamat daripada maulid ini, kita hendak membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin telah menetapkan cinta yang paling tinggi adalah, keimanan yang paling tinggi adalah adanya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya.
derajat iman yang tinggi adalah adanya kita ini cinta kepada Allah dan Rasulnya secara global. Kemudian kalau kita hendak mengukuhkan kita punya keimanan dan membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak beramal. Karena kalau hanya memuji saja juga tidak cukup. Jadi mesti kita memuji dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mengikut kemampuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila mana aku memerintahkan kepadamu sesuatu, maka laksanakanlah mengikut kemampuan. Bila mana aku mencegah, menyuruh engkau sekalian untuk jauh daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggalkanlah secara saksama. Yang hendak saya tekankan di sini di dalam maulid, mengikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa maulid ini merupakan kesimpulan daripada sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengetahui sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat menanamkan 3 unsur di dalam keimanan orang yang betul-betul perjalanannya benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, akan mengukuhkan kita punya akidah, akan mengemaskan kita punya akidah. Karena yang pertama yang dapat menyelamatkan kita ini, adanya akidah kita ini selamat. Apa yang kita kerjakan yang banyak itu, bila mana akidah kita tak selamat, Allah tidak akan menerima. Tapi kalau kita punya akidah tepat, amalan yang sedikit Allah akan gandakan dengan luar biasa, sehingga orang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat amalan dia yang luar biasa, padahal dia punya amalan sedikit saja. Kenapa? Karena akidahnya tepat. Ada orang yang datang berjumpa dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalannya banyak, tapi dia tidak boleh pergunakan hasil amalan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena akidahnya tak tepat. Jadi maulid ini yang merupakan salah satu daripada ringkasan sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menenangkan dan mengukuhkan akidah kita. Kedua, kita akan menjadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu? Di Firdausil A'la, surga yang paling tinggi, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza sa'altum fas'alu al-firdausil a'la." Bila mana kamu minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu al-firdausil a'la. Kita biasanya kita di Indonesia, guru-guru kita menyuruh kita, bila mana mereka katakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bila mana jatuh cita-cita itu, dia akan jatuh di bulan, masih tinggi lagi. Jadi kedua adalah menjadikan kita ini adanya mengikuti maulid, kita memuji Rasulullah SAW, menjadikan kita tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam maulid itu tidak ada lain kita punya pekerjaan kecuali berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan menyembah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebahagian as-salafiyah wahabiyah mereka menganggap bahwa kita di dalam pujian-pujian kita ini ada menyembah Rasulullah. Tidak ada. Rasulullah SAW minta daripada Allah supaya tidak disembah di bumi ini sebagaimana sebagian Nabi disembah. Doanya Rasulullah SAW dimakbulkan. Ada 2 kitab maulid yang diserang oleh Wahabiyah. Pertama, Burdah Al-Imam Al-Busairi dan Syarahul Anam. Sebab Al-Burdah mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bih siwaka inda hululi al-hadithi al-amimi. Bagaimana ya Allah boleh saya menyelamatkan diri saya, kepada siapa saya pergi? Sewaktu itu tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Engkau ya Rasulullah. Jadi sebagian salafiyah menganggap ini merupakan syirik, padahal ini bukan syirik. Karena apa? Karena ini al-hadith al-amimi mengikut al-Imam al-Busiri adalah adanya kita minta daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pada mahsyar untuk menyelamatkan kita. Jadi al-hadithul amimi adalah adanya krisis di pada mahsyar
yang mana tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berdiri di pada mahsyar, matahari sejengkal panasnya. Orang pergi kepada Adam, Sayyidina Adam alaihissalam untuk menyelamatkan manusia. Sayyidina Adam malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena makan buah pohon itu yang disebutkan oleh iblis, syajaratul khuldi. Orang pergi kepada Nuh alaihissalam. Nuh malu karena apa? Karena telah menenggelamkan umatnya. Orang pergi kepada Sayyidina Ibrahim, orang pergi kepada Sayyidina Musa, pergi Sayyidina Isa, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan hari keputraannya pada hari ini. Dia mengatakan, analah, sayalah orangnya. Jadi al-haditsil amimi ini tidak mengandung satu syirik. Karena itu realiti di dalam hadis bahwa pada waktu itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikabulkan pertanyaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengadakan maulid ini, insyaallah mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang ketiga adanya, kalau kita mengadakan maulid ini, kita akan pandai untuk menyiarkan agama Islam. Sebab di dalam Islam tidak ada namanya kehidupan egois. Tidak ada namanya dalam Islam al-ananiyah. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan masyarakat. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tidak ada mengatakan kita seorang-seorang. Makanya itu berkat maulid ini insyaallah taala keimanan kita tambah kuat. Jadi kita perlu kembali melihat bahwa maulid ini merupakan tanda secara praktikal adanya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta ini merupakan martabat yang tinggi dalam keimanan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini secara ringkas dapat memberikan munafat kepada kita di dalam kehidupan kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu saya tekankan di sini bahwa kita tidak boleh sampai kepada martabat yang kita ingini kecuali kita mengkaji Islam. Ini merupakan madaih penting di dalam Islam, tapi kita juga mesti berusaha keras untuk mengkaji Islam. Tidak mengkaji Islam, mengkaji fiqh Islami, mengkaji akidah, mengkaji akhlak supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Syekh Jibril yakni seorang alim, alhamdulillah di sini boleh memberikan kita 7 ayat. Wa Syekhuna Mufti Al-Qabbani seorang Sayyid Al-Hasani boleh memberikan 7 ayat kepada kita tentang Islam, dan alhamdulillah di Brunei Darussalam sudah banyak ulama yang boleh memberikan 7 ayat insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkaltu alaikum.